Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini anak-anak kita akan membahas yaitu kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Untuk pembelajaran kita ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kita mempelajari materi tadi, diharapkan untuk anak-anak bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad melalui gambar ataupun keterangan sederhana. Yang terakhir, anak-anak bisa menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah atau hikmahnya ya. Selanjutnya, coba anak-anak lihat gambar di bawah ini. Ada gambar apa itu? Ada gambar Mekah, ada tulisan Mekah ini ya, Madinah. Nah, ini ya. Kita lanjut. Anak-anak coba ada pertanyaan apa itu peristiwa hijrah? Ada yang tahu hijrah itu apa? Hijrah ya berasal dari bahasa Arab yang artinya perpindahan. Untuk pengertiannya yaitu peristiwa Nabi Muhammad SAW, yaitu perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ya bersama pengikutnya. Ini karena perintah Allah untuk menyelamatkan diri eh, dan umatnya ya dari pengikutnya dari tekanan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sebab-sebab Nabi hijrah, sebab Nabi hijrah. Yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk berhijrah, untuk pindah. Yang kedua, kepentingan dakwah Islam agar Islam itu eh, lebih meluas lagi ya, penyebarannya dan meringankan beban Rasulullah. Jadi untuk apa ya? Di agar 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 apa agar dakwahnya itu juga berjalan mulus karena kan di Mekah banyak tekanan semacam itu. Yang ketiga, melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy yang sangat kejam. Masya Allah ini ya. Yang terakhir, mendapatkan sebabnya itu mendapatkan tempat dan lebih aman untuk para pengikutnya beliau ini ya, mencari tempat lah ya Nabi Muhammad eh, untuk berdakwah ya, untuk kaumnya agar lebih aman. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ya, diawali pada 26 Safar tahun 14 kenabian. Allah itu mengutus Rasulullah untuk hijrah. Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrahnya ya ke Madinah bersama sahabatnya. Tapi kabar tadi itu sudah terdengar oleh para kafir Quraisy sehingga merencanakan untuk membunuh Rasulullah dan mengepung rumahnya Rasulullah ya. Nah, pada malam hari Rasulullah meminta sepupunya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut dan berbaring di tempat tidurnya. Nah ini atas izin siapa? Karena atas izin Allah. Nabi Muhammad pun menuju rumah Sayyidina Abu Bakar agar selamat. Nabi Muhammad pun menuju rumah Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu menyediakan 2 onta dalam perjalanan hijrah tadi itu dikejar oleh orang kafir. Ya, rutenya itu ya eh, ke selatan ya, ya itu rutenya Mekah ke selatan. Nah, ini, yang jarang eh, dilalui oleh kabilah-kabilah atau kabilah-kabilah untuk perjalanan ini jarang. Karena apa? Karena perjalanan itu tantangannya banyak, medannya itu kurang bagus ya. Kemudian
Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW itu singgah eh, 3 hari 3 malam di Gua Sur. Nah ini untuk sembunyi ya, sembunyi dari kejaran orang-orang kafir tadi. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala juga ini ya makhluknya juga melindungi, ada laba-laba, ada burung yang buat sangkar. Yang intinya itu pastinya itu orang kafir itu juga melihatnya itu mustahil, mustahil kalau Nabi Muhammad itu masuk di gua ini karena ada jaring laba-labanya. Kalau jaring laba-labanya itu mungkin rusak, otomatis kan eh, ada orangnya. Nah, ini kan masuk itu. Kita lanjut. Ketika kondisi sudah aman, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar berangkat melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Uraikid dari Banu Duil ya diminta sebagai penunjuk jalan selama 7 hari terus menerus Nabi Muhammad SAW dan mereka berjalan terus. Nah ini tantangannya hijrah panas 7 hari 7 malam, Masya Allah ya, di padang pasir perjuangan Rasulullah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah pun singgah di Kuba ini, sebuah desa ya yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Nah, ini namanya Masjid Kuba atau masjid yang pertama kali dalam sejarah Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Lanjut, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar tiba di Madinah. Kedatangan beliau ya dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah. Ya, pada hari kedatangan Nabi Muhammad ya, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan-jalan dan genderang pun gemuruh ya, gemuruh di selingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan Rasulullah. Tola al-badru alaina itu pakai rebana. Kalau sekarang kan pakai rebana hadirat itu. Dan akhirnya beliau singgah di rumah sahabat Ansor, Abu Ayyub Al Ansori. Nah ini karena apa? Nah ini mungkin udah banyak ini sahabat Ansor ya. Kalau kalau sahabat Muhajir kan sahabat atau pengikut Nabi Muhammad dari Mekah yang ikut hijrah ya ini ya, yang hijrah ke Madinah namanya eh, sahabat Muhajirin. Kalau ya orang Madinah ya, yang menyambut Rasulullah namanya kaum Ansor. Nah, ini yang menyambut Rasulullah. Nah ini pastinya banyak yang menginginkan rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Tapi ketika apa itu, ketika ontanya Rasulullah itu berhenti di depan rumahnya sahabat Ansor ya, Abu Ayyub Al Ansori, lelaki yang lahir dengan nama Khalid bin Zaid. Dia juga termasuk yang pertama kali meluk Islam di kalangan Ansor. Telah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah yang mungkin beda beda apa beda agama seperti Yahudi ya, karena ada orang Yahudinya itu membuat perjanjian, yaitu perjanjian di Madinah itu ya. Itulah kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apa hikmah dari mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad? Ada yang tahu anak-anak? Nah, ini hikmah peristiwa hijrah. Yang pertama, bertanda permulaan perkembangan agama Islam. Ini ya, ini bertanda. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Nah, ini ujian sangat luar biasa dikejar oleh orang kafir tadi. Belajar mengalah untuk menang. Nah, ini mengalah. Nah, ini kalau perang di Mekah, nah ini bagaimana?
Nah ini dengan kekuatannya belum maksimal, lah ini mengalah untuk menang. Nah, ini. Tumbuhnya rasa rela berkorban demi Islam. Nah, ini harus ini ya kita contoh eh, pengorbanannya Rasulullah SAW, perjuangannya Rasulullah. Ketika dalam pembelajaran kita harus juga begitu semangat, semangat. Kita harus optimis ya. Kita harus semangat dalam pembelajaran kita. Yang terakhir meningkatkan rasa persaudaraan. Tadi kan di mana di seperti kaum muhajirin dan kaum ansor tadi ya, jadi disatukan agar bersaudara dan juga membuat perjanjian kepada masyarakat eh, yang enggak Islam ya, enggak Islam, orang Yahudi terutama itu semacam itu. Mungkin itu yang bisa Pak Rokim sampaikan. Semoga hikmah dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW kita bisa teladani ya, bisa teladani, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.